Suami, di tengah antah berantah, kenapa kamu membawaku ke sini? Sebenarnya, aku juga tidak menginginkan ini. Tapi Yingying bilang, hanya jika kau mati, dia akan menikahiku. Jadi, aku ingin meminta bantuanmu. Demi kebahagiaanku dan Yingying. Pergilah mati. Oh benar. Wang Yingying, sahabat terbaik ini, diperkenalkan kepadaku olehmu. Zun Ximi. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kau hanyalah usang dan pudar. Wanita tua. Pergi ke neraka. Hantu. Ini orang hidup. Ini adalah. Tolong, hentikan. Lepaskan dia. Lepaskan. Sakit. Pria sejati tidak takut sakit. Kalau begitu anak kecil, kakak menyelamatkanmu. Bagaimana kamu akan membalas budi kakak? Kata TV, jika kau diselamatkan oleh orang yang tampan, kau harus mengikat dirimu pada mereka. Bagaimana dengan seseorang yang tidak tampan? Lalu balas budi mereka di kehidupan selanjutnya. Dasar bocah nakal. Kamu tahu banyak sekali. Coba kulihat di mana lagi. Kakak Yu Jiao. Kakak Yu Jiao. Selesai. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Ketika lukaku sembuh, aku pasti akan membalas budimu. Lalu bagaimana rencanamu untuk membalasku? Apapun yang bisa kulakukan, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kalau begitu bagaimana kalau menyerahkan dirimu padaku? Apa? Kakak Yu Jiao. Kakak Yu Jiao. Kau sudah bangun. Ini. Minumlah sup ayam ini untuk memulihkan dirimu. Chu Wuxiu. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi kita benar-benar tidak cocok. Apa yang tidak pantas? Biar ku beritahu padamu. Menceraikan suamimu di malam pernikahanmu akan mendatangkan petir. Kau sendiri menyetujui ini secara lisan. Sebelum aku pingsan. Apakah aku benar-benar menyetujuimu? Tentu saja. Aku sudah bertanya padamu berkali-kali. Bahkan jika aku setuju, itu pasti karena sesaat impulsif. Chu Wuxiu, bukan hanya aku sudah bercerai dan punya 2 anak, tapi aku juga jauh lebih tua darimu. Orang lain akan membicarakanku. Aku akan menyayangi istriku sendiri. Apa hubungannya dengan orang lain? Bolehkah aku meminjam ponselmu sebentar? Kenapa? Begitu ingin memeriksaku. Aku mau menelpon untuk memberitahu sahabatku kalau aku baik-baik saja. Ketua Chu mencariku. Bayulan. Lupakan saja. Menemukan Yu Jiao lebih penting. Zan Shimi, kamu bajingan. Nyawa Yu Jiao sedang di ujung tanduk sekarang. Dan kau malah berbalik dan dengan wanita lain. Bermain-main. Apa kau ini manusia? Istri sialan apa? Kau gila. Aku memberitahumu.
Aku dan Jiang Yujiao. Wanita itu, kita sudah bercerai. Istriku saat ini adalah Wang Yingying. Wang Yingying. Zhan Shimi. Kau orang jahat. Yu Jiao sangat baik padamu. Dan kau malah mengkhianatinya. Saat aku menemukannya, aku pasti akan menceritakan semuanya padanya. Tentang semua hal yang telah kau lakukan ini. Memberitahu orang mati. Sejujurnya padamu, Jiang Yujiao. Dia sudah mati. Aku membunuhnya. Apa katamu? Apa katamu? Tidak hanya itu, aku akan memberitahu semua orang, demi reputasiku, bahwa dia ketahuan berselingkuh dan bunuh diri karena rasa bersalah. Saat itu, aku akan menikah dengan Wang Yingying, menjadi direktur proyek di grup Daxia. Dalam satu langkah, naik ke langit. Kau bermimpi. Keras kepala itu tidak ada gunanya. Kau ingin membalaskan dendam sahabatmu kan? Aku akan memberimu kesempatan itu. Yingying dan aku akan mengadakan pernikahan kami di tempat termewah, Rose Parades di gedung ini. Saat itu ayah metuaku, yaitu ayah Yingying, akan hadir secara pribadi dan mengumumkan posisiku. Dan kau, sebagai sahabatnya, akan menyaksikan sendiri bagaimana aku menginjak mayatnya dan naik ke puncak selangkah demi selangkah. Pastikan datang. Maaf Ketua Chu. Aku ada urusan mendesak sekarang. Julan ini aku. Yu Jiao, di mana kau sekarang? Suamimu adalah dia. Suaminya adalah aku sekarang. Ketua Chu tidak tertarik pada wanita sekarang. Dan bagaimana mungkin dia menikahi Yu Jiao? Berapa umur Yu Jiao? Pada saat ini, mengapa aku masih memikirkan ini? Yu Jiao, Zhan Shimi bilang padamu, karena takut dihukum dia bunuh diri. Dia sedang mengadakan pernikahan dengan Wang Yingying. Apa? Pria jahat itu. Dia benar-benar ingin membunuh istriku. Aku pasti akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Itu semua sudah berlalu. Itu tidak penting lagi. Yulan, aku menelponmu hanya untuk memberitahumu kalau aku baik-baik saja mengenai masa depan. Aku akan menjalaninya sendiri. Chu Wuxiu, aku ingin pulang sebentar. Pernikahan adalah masalah besar. Aku masih perlu memberitahu orang tuaku. Baiklah. Kalau begitu aku juga ingin pulang. Dan pamer pada ibuku. Ibu. Aku sudah menikah. Apa hebatnya menikah? Benarkah? Kamu benar-benar putraku yang baik. Anak durhaka. Dia hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Apakah kamu mencarikan aku, menantu perempuan, atau mencari simpanan lamamu? Kau tidak perlu mengatakannya. Sekasar itu ibu. Kau mengatakan ini. Selama aku bisa menikah dan punya anak itu tidak masalah. Yu Jiao sudah punya anak sebelumnya. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Tidak bisa hamil. Aku akan memukulmu sampai mati. Hari ini. Ibu jangan gelisah. Jika kau benar-benar keberatan. Kalau begitu aku akan. Kamu akan mencarikan aku satu lagi. Aku akan pindah. Kita juga tidak perlu mengadakan pernikahan. Kebetulan sekali. Yu Jiao dan aku tidak ingin terlalu mencolok. Ibu. Dasar bocah nakal. Jangan berani-berani kamu. Segera umumkan ke negara naga bahwa keluarga Cuku punya menantu perempuan. Juga
Siapkan hadiah 10 miliar untukku. Beritahu semua keluarga bangsawan di Kyoto untuk bersiap menghadiri perayaan pernikahan menantu perempuanku yang baik. Lokasi pernikahan akan ditetapkan di Rose Paradise. Hei, ada apa denganmu? Hanya 100 orang yang menghadiri perjamuan. Seharusnya setidaknya 200. Jiang Xiaowei. Kakakmu bunuh diri setelah berselingkuh. Untuk hal serendah itu, 100 saja sudah terlalu banyak bagiku. Kau bocah, ambil atau tinggalkan. 100 saja kalau begitu. Ini uangnya. Untuk perjamuan itu, aku tidak akan makan. Kau. Ini semua salah Jiang Yujiao. Wanita jahat itu melakukan hal seronok seperti itu. Sangat memalukan. Dasar bucana kau. Apa yang kau katakan? Dia adikmu. Ibu, lihatlah kakak-kakak orang lain. Mereka mengirim banyak uang kembali ke rumah orang tua mereka. Tapi dia di sisi lain tidak mengambil sepeser pun dari uang mahar waktu itu. Bahkan uang pemakaman dipotong setengah. Mati begitu menyedihkan. Aku awalnya ingin menggunakan uang hadiah ini untuk membelikanmu rumah pernikahan. Dia benar-benar anak yang merugikan. Jika aku tahu begini, seharusnya aku tidak melahirkannya. Begitukah cara seorang saudara dan seorang ibu bertindak? Pelankan suaramu. Jika mereka mendengar kita bahkan tidak akan punya sedikit uang ini lagi. Ayah, Ibu. Jadi begini. Caramu melihatku. Hantu. Hantu apa? Oh, ibunya. Mengapa kau takut padanya? Bangun. Memalukan. Kakak, bukankah kau sudah mati? Aku masih hidup. Apakah kamu sangat kecewa? Oh, benarkah? Aku tahu. Kau orang tak tahu malu. Ternyata tidak mati. Sekumpulan penipu sialan. Kembalikan uangnya. The film was translated Itu and bukan uangku. narrated by Media. Kau kembali ke sini. Kasus terburuk. Aku akan membuatnya mati lagi. Baiklah. Jiang Xiaoyi, kamu hanyalah bajingan sejati. Beberapa tahun terakhir ini, siapa yang selama ini memberimu biaya hidup? Siapa yang selama ini mengurus rumah tangga ini? Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kau benar-benar memukulku. Mengirim biaya hidup. Bukankah itu yang seharusnya kau lakukan? Lagi pula, uang sedikit yang kau pinjam itu hanya cukup bagiku untuk berjudi beberapa putaran. Bukankah ini semua karena kau? Kau hanya orang tak berguna. Xiaoyi, kau harus bicara lebih sedikit. Kurangi bicara apa kurangi bicara? Lihatlah bagaimana keadaannya sekarang. Betapa berantakannya jadinya. Sekarang lihat, uang pernikahan juga hilang. Uangnya juga hilang. Dan kita masih menyiapkan begitu banyak meja. Kau tanyakan padanya, berapa banyak uang yang harus kita ganti rugi? Kamu menganggapku apa? Sebuah barang. Baiklah Yujio. Berhentilah merengek di sini. Wanita, bukankah begitu cara mereka semua bertahan hidup? Apa salahnya menjadi barang? Lagi pula kau adalah barang yang merugikan. Ibu, bukankah kamu juga seorang wanita? Cukup. Berhenti berdebat. Apa kau belum malu? Dasar. Oh benar, uang masih dari desa sebelah. Bukankah dia menghabiskan 100.000 untuk menikahi seorang istri? Bukankah ini sempurna? Putraku masih pintar. Aku akan meneleponnya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menjualku? Uang masih dari desa sebelah. Sudah setengah jalan ke liang kubur. Dia sudah menyiksa 5 istri sampai mati. Apakah kamu masih keluargaku? Apa yang kau teriakkan? Tidak bisakah kau berhenti berteriak? Kau menipu dirimu sendiri dan melakukan hal keji seperti itu. Mungkin mereka bahkan tidak menyukaimu. Aku tidak melakukan hal seperti itu.
Hati nuraniku bersih. Siapa peduli kau melakukannya atau tidak. Biarkan aku memberitahumu. Kau harus menikah hari ini. Mau tidak mau kau harus menikah demi aku. Biarkan aku memberitahu kalian semua. Aku sudah menikah. Bajingan, kenapa kau tidak memberitahuku? Dan baru saja menikah. Aku akan memukulmu sampai mati. Jangan marah, jangan marah. Kakak akan menikah. Itu hal yang baik. Kita harus bahagia. Untuk kakak. Kakak, berapa banyak uang yang dimiliki pria itu? Apa pekerjaan keluarganya? Lalu uang mahalnya. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Jiang Xiaoye, aku memberitahumu. Dia hanya seorang sopir. Dia tidak memberikan 1 sen pun untuk mas kawin. Aku akan menikah besok. Seorang sopir. Kau hanya akan menjual dirimu begitu murah. Begitu saja. Lalu bagaimana dengan kakakmu? Dasar orang tak berperasaan. Ayah. Kau akan membuatku marah sampai mati. Di mata kalian berdua, hanya ada Jiang Xiaoyi yang tidak berguna ini. Kalau begitu, maka aku akan berpura-pura saja. Aku tidak pernah punya keluarga ini. Jangan pergi. Aku sudah membawa uangnya. Di mana istriku? Yu Jiao sayangku. Di mana kau? Suamimu ada di sini. Di mana dia? The film was translated and Pergi narrated menikah. by M Media. Kau bercanda denganku. Tidak, Ketua Wang. Ketua Wang, tolong jangan marah. Kakakku, dia hanya menikahi sopir rendahan. Tanpa uang atau kekuasaan, aku akan membajak pernikahannya untukmu. Dan aku akan memastikan untuk mengantarkannya padamu. Pergi sana. Pergi rebut dia. Cepat. Ya Tuhan, ini adalah satu-satunya hotel bintang 6 di negara ini. Rose Paradise. Mengadakan pernikahan di sini pasti akan menelan biaya setidaknya puluhan juta kan? Lebih dari itu. Ini Rose Paradise. Tempat bertema paling mewah. Kau bahkan tidak bisa memesannya dengan uang pemesanan. Membutuhkan 3 tahun sebelumnya. Ayah berkata, dia hanya pantas memesan kamar pribadi kelas terendah di Rose Paradise. Bagaimana dia melakukan ini? Ayah Ibu Baptis berasal dari grup Daxia. Seorang manajer departemen. Kekayaan bersihnya ratusan juta. Benar-benar layak menjadi menantu perempuanku yang baik. Tidak seperti Jian Yujiao. Si malang itu. Di sini, dia hanya pantas membersihkan toilet untuk orang lain. Dia bahkan tidak pantas untuk itu. Oh benar, hari ini kebetulan adalah hari ke-7 setelah kematiannya. Tidak heran almanak mengatakan, hari ini adalah hari baik. Jing Yu Jiao. Bagaimana jika kamu lebih cantik dariku? Bukan hanya priamu, tapi bahkan putramu sendiri direbut olehku. Kamu akan selamanya hanya pantas diinjak-injak olehku. Yingyin, di mana ayah mertuaku? Mengapa dia belum datang? Kudengar hari ini adalah hari pernikahan ketua Chu. Ayahku membantu persiapannya. Aku benar-benar tidak tahu siapa wanita itu untuk menjadi seberuntung itu. Untuk benar-benar mengadakan pernikahan di hari yang sama dengan kita. Ketika ayah mertuaku tiba nanti, aku akan memintanya memperkenalkan aku dengan benar. Jika aku benar-benar bisa terhubung dengan Ketua Chu. Jiang Yujiao. Bukankah ini mantan istri Zhan Shimi? Setelah berselingkuh, bukankah dia bunuh diri karena rasa bersalah? Jiang Yujiao, bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu di sini? Zhan Shimi, bukankah kamu bilang Jing Yujiao sudah mati?
Jiang Xiaowei bilang dia tidak mati. Apakah yang dia katakan benar? Jian Yujio, kau berselingkuh di belakang putraku. Apa? Hari ini? Apakah kau sengaja datang untuk merusak pernikahan putraku? Aku tidak. Yang berselingkuh adalah mereka. Tidak. Lalu apa maksudmu dengan memakai gaun pengantin? Aku di sini untuk menikah. Menikah? Kau benar-benar melihat pria lain di luar, baru beberapa hari sejak perceraian. Apakah kau begitu terburu-buru untuk memberi putraku topi hijau? Kamu seharusnya mengatakan itu pada putramu yang berharga. Pasangan pezina ini, merekalah yang paling pantas mati. Tahu? Berhentilah bersikap murahan. Kakak. Semua dengarkan aku. Wanita ini tidak hanya selingkuh dari suaminya, tapi juga membuat keributan di pemakaman. Keluarganya mempersiapkan untuknya. Dia benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, siapa sangka? Kamu benar-benar tidak bisa menebak. Kamu benar-benar tahu wajah tapi tidak hati. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Karena aku adalah saudara kandungnya. Wanita ini sangat tidak setia dan tidak berbakti. Orang yang tidak adil dan jahat. Aku datang ke sini hari ini untuk mewakili keluarga Jiang. Dan sepenuhnya memutuskan hubungan dengannya. Yu Jiao, aku tidak menyangka kamu akan jadi seperti ini. Namun, mengingat kita, sahabat, selama kamu mengakui kesalahanmu, aku bisa memaafkanmu. Ampuni aku. Kau tidak pantas. Lalu, apakah aku pantas? Seseorang Translated cepat and tangkap narrated by wanita murahan ini. Media. Di wajahnya, ukir kata-kata pelacur. Semuanya, lihatlah baik-baik. Lihatlah ini, wanita tak tahu malu. Melepaskannya begitu saja. Bukankah itu akan melepaskannya terlalu ringan? Bukankah dia suka berselingkuh? Kalau begitu biarkan dia melakukan perbuatan mesum secara langsung untuk memeriahkan suasana bagi semua orang bagaimana? Paman Wan, Apa yang kau lakukan? ada begitu banyak orang. Ini tidak baik. Paman Wan, kau tidak bisa melakukan. Bisakah kau? Kau bocah nakal. Siapa yang kau remehkan? Apa yang ingin kau lakukan? Jangan mendekat. Kalian sekelompok orang jahat. Hari ini, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Kau jalang bau. Aku sudah bayar. Mau mati? Tunggu sampai aku selesai bersenang-senang. Baru kau boleh mati. Tolong aku. Chu Wisyu. Menyelamatkanmu. Hari ini bahkan, jika grup Daxia, ketua Datan dia tidak bisa menyelamatkanmu. Hentikan. Hentikan. Kau. Yu Jiao. Yu Jiao. Aku minta maaf. Aku terlambat. Chu Wisyu. Chu Wisyu. Jadi kau adalah orang yang dicari oleh kakak perempuanku. Si tukang makan gratis itu. Apa yang kau? Sopir bau sedang apa di sini? Jika kau tahu diri, cepat berlutut di depanku. Bersujud dan minta maaf. Yang paling dibenci tuan muda ini adalah seseorang menunjuk-nunjukku. Seret dia keluar. Pukuli dia sampai mati. Kau bocah nakal. Apa kau tahu siapa aku?
Aku adalah kepala desa Mangchun. Apa kau tahu bagaimana karakter Mang di Mangchun Muncun? Mangchun. Takut. Sekarang patuhlah berlutut di tanah di depanku. Bersujud 100 kali dengan keras. Dan aku akan memaafkanmu. Dari mana anjing tua ini berasal? Berisik sekali. Sampaikan perkataan kakakku. Dalam 10 menit. Mangchun harus dihapus dari daftar. Kau ini siapa? Kakak. Itu tidak cukup. Untuk apa yang terjadi hari ini, aku ingin mereka membayar 1000 kali lipat. Jangan khawatir. Jika hari ini, aku tidak bisa membuat ipar perempuan merasa lebih baik, maka aku tidak pantas menyandang nama keluarga Chu. Pergi. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah seseorang dari grup Daxia. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Seret dia keluar. Pertama kebiri dia, lalu cambuk dia. Sebelum dia selesai dicambuk, jangan biarkan dia mati. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau ikut campur dalam urusan keluargaku? Dia adalah ketua grup Daxia. Pangeran mahkota Kyoto yang legendaris. Tuan Chu. Apa? Dia adalah ketua grup Daxia. Tuan Chu ternyata dia. Benarkah? Itu Achuru. Kau adalah ketua grup Film was Daxia. translated and narrated Di by depanmu. M Media. Aku hanyalah Chu Sumu. Orang-orang yang baru saja menindas istriku. Apakah itu kau? Istri. Ketua Chu. Dia hanya seorang jala. Dia tidak mungkin istrimu. Benar Ketua Chu. Dia hanya seorang wanita tua. Apa kau tahu berapa umurnya? Dia sama sekali tidak pantas untukmu Ketua Chu. Ketua Chu, Anda tidak tahu. Beberapa waktu lalu, wanita ini dia berselingkuh. Membuat putraku menceraikannya. Anda pasti telah ditipu olehnya. Tampar mereka. Ketua Chu. Demi ayahku. Biarkan mereka pergi kali ini. Siapa ayahmu? Ayahku adalah Wang Deva, ketua grup Daxia. Kamu sendiri yang mempromosikannya dulu. Dia sudah dipecat. Dipecat. Kapan dia dipecat? Sekarang. Dalam 1 menit. Suruh Wang Deva berkamas. Keluar. Aku hampir lupa. Orang yang berkomplot melawan Yu Jiao. Sepertinya kau juga terlibatkan. Tampar dia. Aku beri kau 1 menit. Untuk membersihkan nama Yu Jiao. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Ketua Chu. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Dia Jiang Yu Jiao hanyalah orang jahat. Saya punya bukti. Bukti. Chu Wisyu. Di ponsel saya. Saya punya bukti perselingkuhannya. Dia hanyalah wanita jalang yang tidak bermoral. Jiang Yu Jiao. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Jiang Yu Jiao. Kamu wanita tua yang bercerai. Masih mencoba menempel pada keluarga Chu. Benar-benar bermimpi di siang bolong. Kalian semua. 30 detik tersisa. Kakak. Tunggu apa lagi? Lebih baik langsung saja berikan mereka. Potong-potong. Untuk melampiaskan kemarahan demi ipar perempuan. Kalau begitu mari kita lakukan. Ampun. Ketua Chu ampuni hidup saya. Ketua Chu, selamatkan hidupku. Jangan bunuh saya. Saya akan bicara. Itu semua karena ketiga orang itu yang memaksa saya. Anak durhaka. Diam. Tanya. Aku, lanjutkan bicaramu. Itu semua ayah saya dan Wang Yingying. Mereka merencanakannya. Mereka berencana menjebak ibu saya. Memaksanya bercerai. Dan akhirnya ingin membunuhnya untuk membungkamnya. Saya tidak bersalah. Memang seluruh keluarga orang jahat. Seseorang. Tunggu. Ketua Chu. Dalam segala hal, apakah Anda harus begitu kejam? Bahkan jika aku kejam, apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Ini adalah tempat pernikahan saya. Dengan hak apa Anda mengusir saya dari tempat pernikahan saya? Benar, ini adalah ayahku. Khusus dipilihkan untukku, tempat pernikahan. Bahkan jika kamu adalah ketua grup Daxia.
Kamu tidak punya hak untuk membuat masalah di sini. Berhenti. Ayah, Ayah mertua, selamatkan saya, menyelamatkanmu. Saya akan memukulmu sampai mati. ayah, Ayah mertua, mereka membuat masalah di pernikahan saya. The film was Mengapa Anda memukul saya? translated and Pernikahanmu. narrated by M. Media. Saya membenci. Buka mata anjingmu dan lihat. Apakah kamu layak? Ayah mertua, ada apa ini? Diam. Saya bukan ayah mertuamu. Saya membenci. Saya tidak punya menantu sepertimu. Keluar dari sini. Keluar. Nak, cepatlah. Cepat pergi. Ketua Chu. Ketua Chu. Mohon maafkan kami. Kami tahu kami salah. Tolong, jangan pecat saya. Ketua Chu. apa yang kamu lakukan? Kakak. Kakak. Selamatkan saya. Jangan biarkan mereka mendekat. Kakak tolong selamatkan saya. Kakak. Saya adik kandungmu. Pergi ke neraka. Dia hanyalah penjahat tak berperasaan. Orang jahat. Adik kandung apa? Saya masih anak kandung ibu saya. Ibu, mohon ampuni saya. Mulai sekarang saya akan menjagamu dan ayah tirimu. Pergi ke neraka. Pilihan ada padamu. Apapun yang kau putuskan, aku akan mendukungmu. Pengampunan. Sejak kau menyakitiku, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Zun dan Jiang. Sepenuhnya, tidak memiliki hubungan apapun. Chu Wisyu, kirim mereka ke kantor polisi. Seret mereka keluar. Ya, ibu. Kakak. Ibu. Kakak. Ibu. Nyonya tua telah tiba. Aku tidak menyangka, Ketua Chu ternyata menikahi wanita setua itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Kamu dan Ketua Chu adalah kekasih masa kecil. Diam. Cucu, aku sudah mengejarmu mati-matian selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka, kamu malah menikahi wanita tua seperti itu. Bibi benar-benar murah hati. Memikirkan, bahkan labu emas senilai lebih dari 1 miliar itu diberikan sebagai hadiah pernikahan. Semua ini jika digabungkan, pasti setidaknya puluhan miliar. Kakak, bagaimana kalau... Apa yang kau pikirkan? Ini semua milik kakak iparmu. Memang benar begitu punya istri. Kamu melupakan saudaramu. Kamu pasti Yu Jiao. Tidak buruk. Selera. Bocah ini bagus. Halo Nyonya Tua. Masih memanggilku Nyonya Tua. Ibu. Ya. Benar. Kenapa kalian semua hanya berdiri? Cepatlah dan bantu menantu perempuanku berganti pakaian. Ya. Nyonya muda, silakan lewat sini. The film was Yu Jiao, translated kita benar-benar and cantik. narrated by M. Media. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga Cukita. Bibi ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Di sini. Mulai sekarang. Itu milikmu. Terima kasih, Ibu. Jangan menangis. Pernikahan akan segera dimulai. Tunggu. Mari berkenalan. Aku Xiao Yanran, Ketua Grup Xiao.
Kekasih masa kecil kakak Chu. Apa-apa mereka kekasih masa kecil atau semacamnya? Halo, aku Jiang Yujiao. Halo Ketua Chu, kamu sama sekali tidak boleh bercerai. Anak itu milikmu. Apa? Anak itu anakku. Yu Jiao hamil anakku. Dia hamil anakku. Jiang Yujiao. Dasar binatang lebih buruk dari hewan. Kamu bahkan berani menyentuh anak kandungmu sendiri. Dan kamu membunuh nenek. Ayah ini, cepat pikirkan sesuatu. Sesuatu. Apakah kamu pikir kita belum cukup menderita? Apakah kita semua harus mati tanpa tempat pemakaman? Belum tentu. Jiang Yujiao. Dia tidak hanya tidak menikahi Direktur Cho, dia bahkan secara terbuka menolak pernikahan itu, membuat seluruh keluarga Cho menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Jiang Yujiao itu. Dia benar-benar tamat. Ini hanyalah balasan setimpal. Sudah kubilang dia itu dari desa, wanita bau. Hak apa dia punya untuk masuk ke pintu keluarga Chu? Jiang Yujiao. Mari kita lihat bagaimana kau keluar dari masalah ini. Diam. Berisik sekali. Jalang ini. Dia membuatku menjadi anjing liar. Jika aku tidak membalas ini, aku Sun Shimi. Bersumpah bukan manusia. Hentikan mobilnya. Ibu-ibu kau membunuh nenekku, meninggalkan ayahku, hanya untuk menjilat gigolo. Apa kau tidak punya malu? Jiang Yujiao. Kau mencari nyonya bukan? Beri aku 10 juta. Cepat keluar. Keluar dari mobil. Turun sini. Keluar dari mobil, keluar dari mobil, keluar dari mobil. Keluar dari mobil, keluar dari mobil, keluar dari mobil. Wanita yang meninggalkan keluarga dan anak-anaknya. Cepat keluar dari mobil. Turun. Cepat turun sini. Turun. Yujiao, jangan pergi. Ini terlalu berbahaya. Selama bertahun-tahun ini. Demi dia. Cepat turun sini. Demi keluarga ini. Meninggalkan pekerjaanku. Mengurus rumah tangga. Pada akhirnya, dia tidak suka bahwa aku tidak menghasilkan cukup uang untuk hidup. Menikahi istri baru. Dia menginjak-injakku. Semua harga diriku. Yulan. Aku tidak tahan lagi. Keluar dari mobil. Ibu, Yu Jiao sedikit dewasa. Tapi kami berdua sudah jadi. Bahagia saja. Apakah itu hanya sedikit dewasa? Dia bisa melahirkan satu lagi dirimu. Bibi, keluarga Chu telah menjadi keturunan garis tunggal selama 10 generasi. Keturunan selalu sulit didapat. Bukankah kamu selalu bilang, bahkan jika sepupu menemukan siapa saja, kamu akan setuju? Benar, Ibu. Yu Jiao sudah hamil. Kamu tidak mungkin masih ingin memisahkan kami, Kam. Apa katamu? Yu Jiao hamil. Ya. Sekali coba langsung jadi. Langsung dapat rezeki kembar 5. Lalu apa yang masih kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak membawa menantuku dan cucu-cucuku kembali? Biarkan aku memberitahumu. Dia sekarang tidak bisa distimulasi. Jika kau membuatnya marah, hati-hati atau aku akan mematahkan kakimu. Berita buruk Ketua Chu, Yu Jiao dalam bahaya. Apa? Siapa yang berani menyentuh seseorang dari keluarga Cuku, akan kukuliti mereka hidup-hidup. Kenapa kalian berdua tidak cepat pergi? Jiang Yujiao, kau akhirnya berani turun. Apa yang harus kutakutkan? Kau pikir, dengan mengandalkan jumlah dan pengaruhmu, kau bisa memutarbalikkan yang benar dan salah. Aku memberitahumu, kau berharap, marga Zen. Apa yang ingin kau lakukan pada Yu Jiao? Beiyulan, ini masalah keluargaku. Aku sarankan kau, urus saja urusanmu sendiri. Pergi sana. Masalah keluarga. Sejak hari kau ingin menguburku hidup-hidup, kita berdua sudah sama sekali tidak memiliki hubungan. Siapa keluargamu? Ibuku dibunuh olehmu. Kau ingin menggunakan ini untuk mengelak tanggung jawab begitu? Kau benar-benar tidak tahu malu.
Kematian mamamu adalah karena kau tidak ingin masuk penjara. Jadi kamu memaksa ibumu untuk menanggung kesalahanmu. Kamu benar-benar berani menimpakan tanggung jawab ini di kepalaku. Jimmy, apakah yang dia katakan itu benar? Kamu masih punya waktu, sekarang juga. Apel, grup Daxia, keluarga Chu. Aku membenci. Semuanya jangan tertipu olehnya. Di ala perjamuan, dia secara terbuka menolak pernikahan. Orang-orang keluarga Chu benar-benar dipermalukan olehnya. Keluarga Chu, mereka tidak sabar untuk menggulitimu hidup-hidup dan mencabik-cabik tulangmu. Tepat sekali. Mungkin, keluarga Chu bahkan mungkin harus berterima kasih kepada kami. Ya, tepat sekali. Jiang Yujiao, kau tidak masih berayal untuk berpikir seseorang dari keluarga Chu akan datang menyelamatkanmu kan? Sadarlah, kau hanyalah wanita tua yang sudah punya anak. Setelah meninggalkanku, tidak ada pria yang akan menginginkanmu. Pergi ke keluarga Chu, kau hanya pantas menjadi anjing. Dasar binatang. Anjing. Meninggalkanmu adalah hal terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku. Wanita bau. Kau sudah punya temperamen sekarang, bukan? Apa kau sudah lupa bagaimana aku dulu memukulmu? Hari ini aku akan membiarkanmu mengingatnya baik-baik. Yu Jiao, di depan ibuku, bersujud dan akui kesal EIM. Hentikan. Dasar orang jahat. Biar ku beritahu. Yu Jiao sekarang hamil, anak cucu. Jika orang-orang keluarga Chu tahu, mereka pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Anak keluarga Chu. Beiyulai, saat kau berbohong, tidak bisakah kau menggunakan otakmu? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Chu hanya memiliki satu pewaris selama 10 generasi, dan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki keturunan. Berapa umurnya? Dia hampir menopause. Bagaimana mungkin dia masih punya anak? Cukup. Wanita bau. Kau mempermainkanku. Baiklah. Aku akan bermain denganmu hari ini. Dan bersenang-senanglah. Kau mencari mati. Bukankah kau bilang dia hamil dengan anak keluarga Chu? Hari ini, aku sendiri yang akan mengambil anak ini dan memukulinya sampai mati. Aku akan memukulmu sampai kau keguguran. Pukul, 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 pukul. Ayah, metodemu bagus. Terlepas dari apakah dia hamil atau tidak. Bahkan jika dia hamil, selama anak ini dipukuli, siapa yang akan tahu? Tepat sekali. Chu Wisyu, kamu di mana? Kau berakting cukup realistis. Kau sangat suka berakting. Hari ini, aku akan memukulinya sampai mati. Tidak. Yulan. Jika kau ingin mati antrelah. Yulan. Yu Jiao. Siapa yang berani menyentuh istri keluarga Sehao Luku? Ketua Chu, mengapa Anda di sini? Jangan khawatir, hanya ini. Kaulah yang harus mati. Yu Jiao. Chu Wisyu, Yu Jiao. Yu Jiao. Yu Jiao, Ketua Chu, cepat selamatkan Yu Jiao. aku ingin mereka menghilang selamanya. Ketua Chu, ampuni kami. Kami tidak akan berani lagi. Jangan khawatir kakak, mereka yang berani menyentuh ipar perempuan dan keponakan masa depan. Mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bereinkarnasi. Xinian, aku akan membawa kakak iparmu ke rumah sakit dulu. Yu Jiao, Chu Wisyu, Yu Jiao, kamu akhirnya bangun. bagaimana dengan anak itu? Chu Wisyu, bagaimana dengan anak kita? Anak itu, The film was translated and narrated by M Media. jangan menangis, jangan menangis. Anak itu masih ada. Anak itu masih ada. Benarkah? Kamu tidak membohongiku. Tentu saja tidak. Hanya saja dokter bilang, emosimu terlalu berfluktuasi.
Dan kamu perlu istirahat yang baik. Baguslah, baguslah. Tapi barusan kamu bilang, anak kita. Chu Wuxiu. Haruskah aku kembali saja? Jangan khawatir. Kamu akan terbiasa pelan-pelan. Menantu perempuan kesayanganku, kau di sini. Ipar perempuan, apakah keponakan baikku baik-baik saja? Cepat, cepat, cepat. Masuklah. Yu Jiao, apa yang terjadi di masa lalu? Jangan kita sebut lagi. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Tugasmu yang paling penting saat ini adalah menjaga kehamilanmu dengan baik dan melahirkan cucu laki-laki yang gemuk untukku. Mengerti? Ini? Kau bocah bau. Apa kau tidak punya otak? Pakaian macam apa yang kau beli? Apa kau ingin mencekik cucuku? Ibu, kamu terlalu berlebihan. Yu Jiao baru saja hamil. Cucumu bahkan belum terbentuk. Kau berani membantahku? Apa kau lebih tahu dariku? Aku menyuruhmu membeli, maka pergilah beli. Bibi, sungguh tidak perlu. Chu Wuxiu sudah membelikanku banyak. Yu Jiao, jangan kau khawatirkan itu. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan langsung membelinya. Untuk apa kau pergi? Kau tidak keberatan lelah. Yu Jiao masih merasa lelah. Biar ku beritahu. Yu Jiao baru saja hamil sekarang. Ini saatnya dia paling butuh istirahat. Seseorang datang. The film was translated and narrated by M Media. Pilihkan beberapa. Rp1.300.000. Bibi, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Yu Jiao, kau adalah menantu keluarga Cuku. Ini bukan apa-apa. Apa ini? Ini semua adalah model lama dari beberapa bulan lalu. Buang saja semuanya. Terus ganti, ya. Bibi, sungguh tidak perlu. Jangan khawatir. Terus pilih beberapa. Ya. Baiklah, hari ini kita ambil ini saja. Lanjutkan besok. Ya. Ayo pergi. Baru saja kembali dari rumah sakit. Aku akan membawamu mandi dulu. Mandi. Mungkin tidak baik untuk bayinya kan? Lupakan saja. Mungkin lebih baik tidak menggunakannya. Nanti, kalau aku sudah tua, apakah Chu Wuxiu masih akan menyukaiku? Tidak mau memikirkannya lagi. Tidak apa-apa asalkan aku punya bayi bersamaku. Tuan muda, ini semuanya dari global. Yang paling top tier, dermatologis, dipilih dengan cermat, dan paling cocok untuk nyonya. Minyak perawatan kulit, oleskan sekali setiap pagi dan malam. Baik. Tuan muda, teknik yang baru saja kuajarkan padamu. Apa kau sudah mengingat semuanya? Mengerti. Baik. Keluar. Ya. Kenapa kamu di sini? Ini kamar tidurku. Kalau aku tidak di sini, di mana lagi aku akan berada? Kalau begitu aku akan pergi. Jangan macam-macam. Aku hamil. Omong kosong, apa yang kamu pikirkan? Aku
Aku akan mengoleskan minyak tubuh untukmu. Kenapa pakai itu? Bukankah kamu selalu khawatir menjadi tua? Ini seharusnya membantumu. Jadi, mulai sekarang kamu mungkin tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini lagi. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Aku mengoleskan minyak tubuh untukmu. Kamu sebaiknya tetap pergi dengan Xiao Yanran. Zinian, hentikan mobilnya. Yu Jiao, apa kau tidak percaya padaku? Kau mau kemana? Yu Jiao, Berhenti berteriak kakak. Kakak ipar tidak akan memperhatikanmu. bagaimana kau tahu? Dasar bocah senang di atas penderitaanku. Bahkan cemburu. Kamu tidak bisa melihat. Pantas saja kamu jomblo 20 tahun. Cemburu. Cemburu apa? Siapa yang menyuruhmu menyetir? Turunkan aku. Berhenti berteriak. Ipar perempuan memberitahuku untuk membawamu ke rumah sakit dulu. Yu Jiao. Grup Daxia, istri ketua. Menjual panekuk di sini. Apa kau gila? Atau ketua Chu yang gila? Ada apa? Menjual panekuk tidak memalukan. Lagi pula, bukankah membesarkan anak butuh uang? Yu Jiao, jangan meraju. Dengan ketua Chu, perasaannya padamu. Bahkan jika kamu melahirkan 5 sekaligus, itu tidak akan menjadi masalah. Berhenti berjualan. Biarkan aku membawamu pergi. Kamu yang melahirkan 5 anak sekaligus. Tunggu. Apa kamu mengambil sesuatu dari Chu Su? Kenapa kamu selalu membelanya? Menurutmu aku orang macam apa? Bukankah aku hanya mempertimbangkan kebahagiaanmu? Benar-benar tak berperasaan. Baiklah, aku salah paham padamu. Grup Daxia. Bai Yulan, Wakil Direktur. Bagus Bai Yulan, menjual teman demi kemuliaan. Kamu bahkan sudah dipromosikan menjadi wakil direktur. Tidak, aku ada rapat nanti. Aku pergi dulu. Kembalilah. Ketua Chu, Ketua Qi dari grup Hong Tian, telah menjadwalkan pertemuan dengan Anda dalam setengah jam. Betapa pentingnya proyek ini. Aku tidak perlu menekankan lagi. Singkatnya, dalam hari ini, kau harus mengamankan grup Hong Tian. Ya, Ya, halo, Ketua Chu. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Ketua Chu, apakah ada masalah dengan grup Hong Tian di pihak mereka? Jangan khawatir, kami akan segera pergi dan merumuskan rencana. Kami jamin akan menyelesaikan tugas dalam 10 menit. Semua dengarkan. Dalam 10 menit, warung panekuk di pinggir kota utara. Berangkat segera. Warung Paneku. Ketua Chu, bukankah ada kesalahan? Ketua Qi akan segera datang. Ini adalah proyek bernilai puluhan The film miliar. was Biarkan dia translated menunggu. and narrated by M Media. Nona muda, mengapa kau di sini lagi? Bukan aku yang mengatakan ini, tapi panekuk yang kau buat ini. Bahkan anjing pun akan menggelengkan kepala melihatnya. Sebaiknya kau tutup toko lebih awal. baby satu lagi. Baiklah. Bu Bos, aku ambil 10 panekuk. 10. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Akan segera siap. Silakan duduk, silakan duduk. Aku akan berdiri saja. Apakah ini enak? Enak sekali, enak sekali. Aku ambil 10 lagi. Apakah seenak itu? Enak. Aku suka panekuk. Seluruh keluarga kami, semuanya suka panekuk. Apa masalahnya? Hanya satu orang. Hai Nyonya Bos. Bu Bos, aku juga mau 10 panekuk. Baiklah, ini dia. Aku di sini duluan. Aku mau 20. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku jelas-jelas di sini duluan. Aku mau 50. Biarkan aku, biarkan aku, biarkan aku. Jangan dorong, antre dulu. Minggir. Bu Bos, Anda istirahat. Anda istirahat, Bu Bos.
Anda istirahat. Biar aku. Biar aku saja yang melakukannya untukmu. Orang-orang ini bagus. Akting yang bagus. Asisten Lei. Nanti beri mereka bonus 3 kali lipat masing-masing. Ya. Pria berbaju putih itu. Apa yang dilakukan pria itu? Dia berani mendorong istriku. Pecat dia nanti. Ya. Di mana dia? Asisten Lei. Pergi cari dia. Mengerti? Dimengerti Ketua Chu? Nyonya. Kau juga pergi. Aku juga pergi. Pergi. Yu Jiao. Kakak, tidak buruk. Kamu berhasil membuat ipar perempuan memaafkanmu secepat ini. Kau bilang kakak ipar memaafkanku. Dengan menggunakan pesanan senilai puluhan miliar sebagai biayanya. Bagaimana mungkin dia tidak memaafkanmu? Dan ibuku selalu bilang aku boros, sungguh tidak adil. Kalau menurutku, kakak kamu yang sebenarnya boros. Cukup omong kosong. Pesanan grup Hontian sudah kau dapatkan. Jangan khawatir. Segalanya, semuanya berada dalam kendali. Baiklah. Kalau tidak sibuk jangan jadi pengganggu di sini. Aku masih harus menjemput kakak iparmu. Oh benar. Tinggalkan mobilnya. Bagaimana denganku? Kau. Aku yang terhormat, Direktur Grup Daxia. Kamu ingin aku naik sepeda? Apa kamu bercanda? The film was translated and narrated by M Media. Maafkan aku. Kami tutup hari ini. Itu kau. Yuyo. Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Aku sungguh tidak mau masuk penjara, Kak. Ayah masih di ruang operasi, terbaring di sana. Kami bahkan tidak bisa mengumpulkan uang untuk operasi. Kau tidak sungguh-sungguh ingin seluruh keluarga. Kau tidak bisa hanya melihat ayah kita matikan. Yujio. Ibu berlutut padamu. Tolong. Selamatkan adikmu dan ayahmu. Kakak, kau sekarang menantu keluarga Chu. Statusmu mulia. Hanya dengan satu kata darimu, keluarga Chu bisa segera mencabut gugatan. Biarkan mereka memberi kami sedikit lagi biaya pengobatan. Seluruh keluarga kami bisa hidup. Biaya medis. Tidak banyak, hanya 100. Oh tidak, 10 juta. Jika itu tidak cukup, kami akan datang padamu untuk meminta lebih. 10 juta. Jiang Xiaowei. Kau benar-benar anjing yang tak bisa mengubah tabiatnya. Bagaimana bisa aku berpikir barusan? Kau akan berubah menjadi lebih baik. Kakak, kau sudah menjadi milik keluarga Chu, menantu perempuan. 10 juta itu bukan apa-apa. Itu tidak berlebihan kan? Benar Yujio. 10 juta ini bagi keluarga Chu, bahkan bukan setetes air di ember. Tidak ada yang dihitung. Bagaimana kita harus mengatakannya? Kita juga sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, meminta sedikit uang ini. Tidak terlalu banyak kan? Jangan bilang aku tidak punya uang ini. Bahkan jika aku punya, aku sama sekali tidak akan memberikannya padamu. Jangan lupa, kita sudah memutuskan hubungan. Kakak. Meminta uang padanya. Dia hanya seorang wanita tua yang ditinggalkan oleh keluarga Chu. Dari mana dia akan mendapatkan uang? Wang Yingyin, mengapa kau di sini? Juga, apa yang baru saja kau katakan? Apa maksudmu dengan itu? Artinya sederhana. Dia hanya tidak menikah dengan ketua Chu. Apel, kau tidak menikah dengan ketua Chu. Membuat kami membuang waktu berakting dengannya. Apa yang kau lihat? Biaya operasi ayah, kau harus membayarnya. Untuk apa kau berdiri terpaku di sana? Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan adikmu? Dasar gadis mati yang tidak berguna. Aku awalnya berpikir kau bisa berubah dari burung pegar menjadi burung phoenix. Ternyata kau hanyalah seonggok sampah. Sampah. Jika aku sampah, itu justru karena orang tua sepertimu yang tidak bisa membedakan benar dan salah dan lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Tahu, kau menentangku. Ibu-ibu. Jiang Yujiao, kau sudah berani.
Tapi hari ini, bahkan jika kau memiliki kemampuan yang menentang surga, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Apa yang ingin kau lakukan? Sederhana saja. Kau membuatku kehilangan segalanya. Hari ini, aku akan membuatmu. Jian Yu Jiao, kau berani memukulku. Aku memukulmu. Orang sepertimu, lebih buruk dari binatang. Kau makhluk anjing. Mengkhianati teman. Menggoda pria beristri. Dengan hati seperti ular dan kalajengking. Kau wanita anjing. Aku memukulmu itu masih ringan. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Pergi tangkap dia. Hari ini, aku akan membuatmu mati. Pergi. Mati. Sangat cantik. Sayang sekali jika mati. Jangan mendekat. Bagaimana kalau biarkan kami para saudara dulu, bersenang-senang dulu The sebelum film yang was lain. translated Jangan and mendekat. narrated by M Media. Yu Jiao. Yu Jiao. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Yu Jiao. Ini aku. Gu Haoran. Aku benar-benar tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Kau memang secantik dirimu saat itu. Gu Haoran. Bukankah kau pergi ke luar negeri? Aku baru saja kembali beberapa waktu lalu. Setelah kau pergi ke luar negeri, kita belum bertemu selama lebih dari 20 tahun. Bukan begitu? Yu Jiao. Ibu. Kamu adalah... Aku suaminya. adik kecil. Lelukan semacam ini tidak lucu. Jika kamu bilang kamu adalah putra Yu Jiao, aku mungkin masih akan percaya. Gu Haoran. Ini suamiku. Yu Jiao ada apa? Aku tidak... Baiklah, mengerti. Mengapa kau begitu pagi hari ini? Mungkinkah tadi malam? Jangan katakan itu. Ini semua salahmu. Berhenti main-main. Buah yang kucuci untukmu. Ingat untuk memakannya. Aku akan pergi hari ini ke reuni kelas. Tidak ada waktu. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi sekarang. Reuni kelas. Bukankah kau memberitahuku sebelumnya bahwa teman-teman sekelasmu tidak mengundangmu ke reuni? Mereka tidak mengundangku sebelumnya. Tapi kali ini, sepertinya, Gu Haoran yang mengadakannya. Aku juga tidak terlalu jelas detailnya. Lupakan saja, tidak ada waktu. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi. Aku pergi sekarang. Tunggu. Sampai jumpa. Gu Haoran. Lama tidak bertemu, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, lama tidak bertemu. Maafkan aku. Aku terlambat. Bukankah ini teman sekelas kita dari ibu kota? Jian Yu Jiang. Siapa sangka? Setelah sekian lama, kamu masih sangat cantik. Tidak sama sekali. Aku sudah tua. Ayo, 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 Yu Jiang. Aku dengar suamimu Zhan Shimi sekarang sedang bekerja di grup Daxia perusahaan internasional terkemuka. Lihat apakah bisa bantu suamiku. Atur sedikit juga kan? Kau mungkin salah. Zhong Ximei dan aku. Zun Shimi. Zun Shimi. Bukankah sudah lama karena melanggar hukum, lalu ditangkap dan dipenjara? Kurasa sudah sekitar waktu ini. Mesin jahitnya bahkan mengeluarkan asap karena diinjak. Apa katamu? Suami Jian Yu Jiao ada di penjara. Kamu tidak tahu. Jadi begitu. Sudah kuduga. Suami yang bekerja di grup Daxia. Bagaimana mungkin istrinya bisa-bisanya pergi mendirikan lapak di jalan? Ternyata dia hanya seorang narapidana. Dia masuk penjara.
Sepertinya, menjadi wanita cantik tidak banyak membantu. Kau masih perlu menikahi orang yang tepat. Aku sudah bercerai. Suamiku sekarang adalah orang lain. Suami, tepat ketika sesuatu terjadi, dia langsung mencari Brondong. Wanita seperti ini. Untung saja aku saat itu, bahkan mengejarnya. Sungguh beruntung saat itu, kita tidak berakhir bersama. Langkah bijak. Ya beruntung kalian tidak berakhir bersama. Kau tidak tahu apa-apa. Hak apa yang kau punya untuk berspekulasi liar tentang kehidupan orang lain? Apa kau tahu apa yang terjadi padaku? Hak apa yang kau punya untuk membicarakanku seperti itu? Jiang Yu Jiao, kau begitu gelisah dan jengkel. Mungkinkah kami tepat sasaran? Dan kau merasa bersalah? Kau... Baiklah. Kita semua teman sekelas lama. Kita harus menghargai keharmonisan. Namun, aku masih harus mengatakan sesuatu yang adil. Ini, orang yang patut dikasihani, pasti memiliki sesuatu yang menjijikan tentang dirinya. Terkadang, kamu masih perlu lebih pada dirimu sendiri. Mencari alasannya. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Tepat sekali. Benar sekali, bagus sekali. Ketua gue, bagaimana Anda bisa sampai di sini begitu cepat? Saya masih bersiap untuk menyambut Anda. Pergi sana. Ketua gue. Pergi dari sini. Ketua gue, bagaimana bisa Anda memukul saya? Anda yang saya pukul. Cepat minta maaf pada Yu Jiao. Mungkinkah suami Jiang Yu Jiao? Apakah Anda ketua gue? Saya pantas mati. Ini salah saya pantas mati. Ketua gue, maafkan saya. Jangan salah paham. Suami Yu Jiao bukan saya. Namun, alasan saya datang hari ini adalah untuk melamar Yu Jiao. Yu Jiao, maukah kamu menikah denganku? Yu Jiao, untuk apa kau masih berdiri di sana? Ketua Gu adalah ketua grup Hongtian. Jika kau menikah dengannya, itu akan menjadi berkah yang dipupuk selama 8 kehidupan. Ya, tepat sekali. Seorang wanita yang bercerai, jarang sekali ketua Gu tidak keberatan. Cepat setuju. Benar. Benar, Yan. Sementara dia, saya bahkan bisa, kapan saja, melemparkannya ke dalam jurang. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Melemparku ke jurang. Kau pikir kau bisa? Chu Wisyu. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah Hotel Longkang, wilayah grup Daxia. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Kau adalah karyawan grup Daxia. Tidak menyangka, anak ini ternyata memiliki cukup banyak kearifan. Benar sekali. Saya Maman, orang dari grup Daxia. Mengetahui rasa takut, kalau begitu cepat pergi. Tidak menyangka bahwa di perusahaan masih ada yang seperti kau tersembunyi. Aku benar-benar bertanya-tanya, apa yang dilakukan anak itu Chu Ximian sedang lakukan? Diam. Nama terhormat Ketua Chu. Kamu pantas memanggilnya. Saya pikir Anda bosan hidup. Dalam 3 menit, Wakian Jinlai menghilang. Membuat saya mengundurkan diri. Apakah Anda pikir saya kakekmu? Dibesarkan dengan rasa takut. Anda pikir Anda siapa? Ketua grup Daxia. Saya meremehkan. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya mengundurkan diri. Tepat sekali, Ketua Gu. Dia adalah suami Yu Jiao. Jangan-jangan dia adalah manajer proyek dari grup Daxia. Anda tidak perlu takut. Hari ini dengan saya di sini, tidak ada yang bisa memecat Anda. Kau seorang orang luar dari grup Hongtian. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Meskipun Ketua Gu adalah ketua grup Hongtian,
Tetapi dibandingkan dengan grup Daxia ini, pada akhirnya masih sedikit kurang. Benar. Benarkah, Ketua Gue? Terima kasih Ketua Gue. Apa yang kalian tahu? Sekarang Ketua Gue adalah grup Daxia, klan utama. Jika dia ingin melindungi saya, itu hanya masalah satu kalimat. Ya. Hei, Apel. Aku. Saya dipecat. Anda hanya mengatakan Anda dipecat dan selesai. Ada apa ini? Ketua Gue, bukankah Anda mengatakan Anda akan melindungi saya? Kenapa kamu panik? Itu hanya sekadar jabatan. Hanya masalah satu kalimat. Namun, yang saya inginkan bukan hanya ini. Awalnya demi Yu Jiao, The film was translated aku berencana untuk and mengampuni narrated nyawamu. by M Media. Sekarang sepertinya aku salah. Aku beri kau 1 hari untuk menceraikan Yu Jiao. Setelah itu selesai, aku jamin kau akan menyelesaikan pesanan itu dan mendapatkan promosi serta kenaikan gaji. Bahkan, aku bisa memberimu sejumlah uang yang seumur hidupmu tidak akan pernah bisa kau dapatkan. Bagaimana? Gu Haoran, apa statusmu? Apakah kita dekat? Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini di sini? Jangan marah Yu Jiao. Aku hanya ingin kau melihat dengan jelas wajah asli bocah ini. Percayalah padaku, di dunia ini tidak ada yang bisa menolak uang dan godaan kekuasaan. Jika ada, itu hanya karena tidak cukup Teori-teori dan lupa minum obat. Apa kau tahu 100 miliar? Itu berapa? Kau benar-benar berani memintanya. Kenapa kau tidak sekalian saja langsung menuntut seluruh grup Hang Tian? Kau bodoh. Kau akhirnya mengatakan sesuatu yang masuk akal hari ini. Benar. Aku datang ke sini hari ini tepatnya untuk mengakuisisi kembali grup Hang Tian. Kau bocah, apa kau masih terus berpura-pura? Benar begitu. Jangan ada yang menghentikanku. Hari ini aku benar-benar harus merobek mulut busuknya. Sialan. Cukup. Aku harap kau mempertimbangkannya dengan serius. Bagaimanapun ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk mengubah nasibmu. Setelah berbicara banyak, ternyata Ketua Gu hanya tidak mampu membelinya. Baiklah, bagaimana kalau begini? Kau tidak mampu membelinya. Aku akan memberikannya. Ini 900 miliar. Selama kau bisa memberikan grup Hang Tian kepadaku dan berjanji untuk tidak mengganggu Yu Jiao lagi, uang ini sepenuhnya milikmu. 900 miliar. Yu Jiao, cepat bawa orang gila ini pergi. 900 miliar. Kau tidak berpikir ini uang hantukan? Jika kau bisa menghasilkan 900 miliar, aku akan makan piring dan botol anggur di meja ini. Ini. Cek ini. Sepertinya asli. Apa katamu? Di atasnya juga ada stempel resmi Departemen Keuangan Grup Daxia. Cek ini memang asli. Apa? Asli. Tidak. Itu tidak benar. Kau hanya seorang manajer departemen proyek. Di mana kau punya kualifikasi untuk menggunakan dana sebesar itu? Aku mengerti. Kau sangat berani. Kau benar-benar berani menggelapkan dana publik. Kau benar-benar berani menggelapkan dana publik. Apakah kamu melihatnya Yu Jiao? Dia hanya seorang manajer proyek, namun berani menggelapkan 900 miliar dana publik. Orang seperti ini, bahkan jika aku melepaskannya hari ini, grup Daxia sama sekali tidak akan melepaskannya. Gu Haoran, berhentilah membuat masalah. Jika kamu terus seperti ini, yang akan kehilangan muka hanyalah dirimu sendiri. Demi Yu Jiao, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Tapi grup Hang Tian tidak perlu ada lagi. Kau hanya seorang manajer proyek kecil. Ampuni aku. Anak muda tidak tahu luasnya langit dan bumi. Seseorang. Ketua gue, segera hubungi Direktur Cui Xinian. Katakan saja padanya, aku ingin berbicara dengannya tentang proyek baru. Aku saat ini berada di Hotel Longden, menunggu kedatangannya. Ya. Yu Jiao,
Kau baik-baik saja, Yu Jiao. Aku baik-baik saja. Kalau begitu aku akan membawamu ke rumah sakit. Tunggu. Gertakanmu sudah terbongkar, dan kau ingin pergi. Aku The film beritahu was kau, translated itu tidak semudah and itu. narrated by M. Pergi Media. sana. Apel, bukankah tadi kau bersikap tanggun? Mengatakan Chu Xinyan setiap beberapa kata. Mari kita lihat saat Direktur Chu tiba. Bagaimana kau akan mati? Sudah terlambat. Direktur Chu saat ini berada di lantai bawah Hotel Longkeng. Dia akan segera tiba. Jika kau bersedia berlutut dan mengakui kesalahanmu dan meninggalkan Yu Jiao, aku mungkin mempertimbangkan melepaskanmu. Yang terlambat adalah kau. Kakak ipar. Kakak ipar. Direktur Chu, maksudmu? Anak ini adalah ketua Chu. Anak ini. Bagus, Qian Jinlai. Kau benar-benar punya nyali. Beraninya kau menghina kakakku dan kakak iparku. Bicara. Bagaimana kau ingin mati? Direktur Chu, ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia adalah ketua. Kalau tidak, bahkan jika kau memberiku 10.000 kali lipat keberanian, aku tidak akan berani. Mengapa membuang-buang banyak kata? Aku bertanya. Bagaimana kau ingin mati? Baiklah, kalau begitu, aku akan memilihkan untukmu seseorang. Direktur Chu, ampuni aku. Direktur Chu, aku punya ibu berusia 80 tahun di atasku dan istri muda berusia 20 tahun di bawahku. Aku tidak bisa mati. Ketua gue. Tolong aku, ketua gue. Tolong aku, ketua gue. Kau. Bukankah kau dari grup Daxia? Manajer proyek. Berbisnis dengan grup Daxia. Dan kau bahkan tidak menyelidiki informasi kakakku dengan jelas. Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kau bisa mendapatkan posisi ini? Setiap hari. Lagi pula. Bukankah dokter bilang, jika kamu baik-baik saja jalan-jalanlah lebih banyak, baiklah aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku akan segera sampai di perusahaan. Sampai jumpa. Apa yang kamu lakukan? Tolong. Pergi. Yu Jiao. Seseorang. Yu Jiao. Kau sudah bangun. Gu Haoran. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Cepat lepaskan aku. Aku benar-benar gila. Tapi kaulah yang membuatku gila. Jika keluarga Chu tahu, kamu pasti akan mati. Kau masih berani menyebut keluarga Chu padaku. Jika bukan karena keluarga Chu, bagaimana aku bisa jatuh sejauh ini? Apa gunanya mati? Aku sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sekarang hanya karena keluarga Chu, semuanya lenyap begitu saja. Bisakah kau memahami perasaanku ini yang lebih buruk dari kematian? Konsekuensi apa lagi yang tidak bisa kutanggung sekarang? Gu Haoran. Bangunlah. Kamu sudah jatuh sampai titik ini, hari ini. Itu sama sekali bukan karena keluarga Chu. Itu dirimu sendiri yang sombong. Kamu sudah lama tersesat dalam uang dan kekuasaan. Apa yang kau tahu? Aku berasal dari keluarga miskin saat muda. Aku menderita perundungan tanpa henti. Jika bukan karena keberanian dan kegagahanku, aku pasti sudah mati 100 kali. Di mana akan ada yang dulu, grup Hang Tian. Jadi, mengapa kamu melakukan semua ini? Mengikatku, menggunakanku sebagai ancaman untuk memeras keluarga Chu. Kau meremehkanku, Gu Haoran. Aku tidak akan sampai
menggunakan seorang wanita untuk mengancam keluarga Chu. Terlebih lagi, bahkan jika aku mendapatkan uangnya, aku tidak akan hidup untuk menghabiskannya. Kamu melakukan semua ini. Apa gunanya? Yu Jiao, apa kau masih ingat saat di sekolah dulu, saat kau meminjamkan 10 kupon makan itu padaku? 10 kupon makan itu, pada dasarnya menyelamatkan hidupku. Apa yang kamu katakan? Sayang sekali. Tapi ini, tindakanmu yang tidak berarti, adalah satu-satunya sinar harapan di hatiku saat aku masih kecil. Sayang sekali bahwa orang yang paling kau cintai sekarang justru adalah orang yang menghancurkan karya hidupku. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu maksud. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku tidak bisa. Aku sama sekali tidak bisa. Aku tidak akan setuju bahkan jika aku mati. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Gu Haoran, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak bisa. The film was translated and Tidak. narrated by M Media. Tidak. Dalam 1 jam, di luar kota, pabrik terbengkalai. Gu Haoran, kau mencari mati. Kakak, ini semua salahku. Jika bukan karena aku hari ini, ada sesuatu yang muncul secara tak terduga. Kakak ipar pasti tidak akan ditangkap oleh binatang buas Gu Haoran ini. Apa gunanya mengatakan hal-hal yang tidak berguna sekarang? Cepat pergi. Pergi selamatkan menantuku. Cepat. Pergi. Pergi, Yu Jiao, Yu Jiao. kakak. Yu Jiao. Waktunya tepat sekali. Seperti yang diharapkan dari keluarga Chu dari ibu kota. Tidak heran, mereka bisa mengubah grup hentian yang kubangun seorang diri menjadi debu dalam sekejap. Aku memperingatkanmu. Bebaskan menantuku segera. Kalau tidak hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sungguh Nyonya Wayne dari keluarga Chu. Kekuatanmu benar-benar tidak berkurang selama bertahun-tahun. Namun tolong jangan salah paham. Aku tidak mengancammu. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu itu saja. Cukup omong kosong. Apa yang kau inginkan? Katakan saja langsung. Selama kau bisa menjamin tidak akan menyakiti Yu Jiao, semuanya bisa dinegosiasikan. Aku bilang, aku tidak mau uang. Berhenti berpura-pura. Kau lepaskan kakak iparku dan keponakanku. Jika sesuatu terjadi pada ibu dan anak itu, aku pasti akan membuatmu hancur menjadi debu. Kau berani. Apa maksudmu? Yu Jiao. Waktu hampir habis. Yu Jiao. Yu Jiao. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Yu Jiao? Jangan gugup. Aku hanya menyuntikkan sedikit sesuatu yang istimewa ke dalam tubuhnya. Itu saja. Jangan terburu-buru. Dalam waktu setengah jam, benda itu tidak akan bereaksi. Yu Jiao. Mencari mati. Bicara. Di mana penawarnya? Cepat bicara. Penawarnya tersembunyi di brankas. Di dalam grup Hangtian. Dengan kekuatan keluarga Chu-mu. Dalam waktu setengah jam, kau pasti bisa menemukan penawarnya. Dan menyuruh Yu Jiao meminumnya. Kakak, jangan khawatir. Aku akan membawa kakak ipar sekarang untuk mencari penawarnya. Tunggu. Kakak.
Biarkan dia selesai bicara dulu. Bagaimanapun juga, Ketua Chu lebih pintar. Dia melihat kuncinya sekilas. Kau bisa pergi mencari penawarnya. Tapi, bahkan jika kau menemukan penawarnya dan menyuruh Yu Jiao meminumnya, anak di dalam perutnya mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Kau. Jangan terburu-buru bertindak. Atau, kau juga bisa mencari rumah sakit terdekat. Memaksa mengeluarkan anak itu dari perutnya. Keluar. Tapi dia pasti akan mati. Selamatkan ibu atau anak. Kalian putuskan sendiri. Aku akan menyelamatkan leluhurmu. Cepat serahkan penawarnya padaku. Cepat bicara. Di mana penawarnya? The film was translated and narrated by M Media. Kakak, kemana kita harus pergi sekarang? Haruskah kita membawa ipar perempuan ke grup Hang Tian? Atau pergi ke rumah sakit? Kau seharusnya tahu keputusanku. Kakak, Nah, kau harus berpikir jernih. Ini adalah milik keluarga Cho. Satu-satunya garis keturunan. Dokter, bagaimana menantuku? Cucuku? Apakah dia baik-baik saja? Nyonya tua, tidak perlu khawatir. Nyonya muda baru saja mengalami fluktuasi emosi. Anak itu baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Namun, karena Nyonya muda terus-menerus terlalu banyak bekerja, tubuhnya terlalu lemah. Dan dia sudah berusia lanjut untuk hamil. Aku khawatir ini adalah kehamilan terakhir Nyonya muda. Ibu, maafkan aku. Aku pernah berjanji pada Yu Jiao bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Tidak. Nah, akulah yang minta maaf. Bidi, apa yang kamu lakukan? Watak saudaramu, kau paling tahu. Dalam hidup ini, selain Yu Jiao, dia tidak akan menikah wanita lain manapun. Aku harus menyelamatkan keluarga Chu. Garis keturunan terakhir. Tapi jika kamu melakukan ini dengan temperamen kakak, dia tidak akan memaafkanmu. Aku tahu. Jika Yu Jiao bisa melewati cobaan ini, aku bersumpah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menggantinya. Dan memperlakukannya seperti putri kandung. Tapi sekarang, demi keluarga Chu, aku harus melakukan ini. Pergi. Tiga tahun kemudian. Maafkan aku Yu Jiao. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Sebenarnya hari itu, ibu tidak perlu mengatakannya. Chu Zu sudah memberitahuku. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Dan aku pikir, jika itu aku juga akan membuat keputusan yang sama denganmu. Ambillah ini. Mulai hari ini, kau adalah keluarga Chu, nyonya besar.